Puji Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita, ada banyak tentu tantangan yang kita alami dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ada banyak pergumulan mungkin juga yang kita hadapi dalam keseharian saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seringkali dengan adanya pergumulan-pergumulan ini mengakibatkan ada ketakutan-ketakutan yang timbul, yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan saya dan saudara. Entah itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita, entah itu terjadi dalam rumah tangga kita, entah itu terjadi dalam pekerjaan atau usaha yang kita kerjakan, yang kita kembangkan. Seringkali itu ada ketakutan-ketakutan. Bahkan mungkin ketika kita mengalami sakit penyakit yang mungkin belum sembuh-sembuh, yang kita alami dalam kehidupan kita, seringkali mungkin terjadi kita mengalami namanya ketakutan-ketakutan itu dalam hidup saya dan saudara. Dan saya boleh katakan siapapun dapat mengalami hal itu. Ya, hal ini bisa menimpa kepada siapapun. Bahkan kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab yang kita pegang, ada tokoh-tokoh Alkitab juga yang mengalami hal yang sama. Mereka mengalami ketakutan, ada ketakutan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Salah satunya Abraham. Ya, Abraham takut ketika dia membohongi raja. Dia berkata bahwa istrinya itu bukan istrinya. Ya, dia berbohong, dia takut. Kalau dia mengaku itu istrinya, pasti dia akan dibunuh. Itu yang Abraham alami. Kemudian Elia juga. Ketika dia takut kepada Isabel. Ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan yang dialami oleh Elia. Elohimers yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah sampaikan juga ini di care, di doa pagi. Ada sekitar 365 kali kata jangan takut ya dicatat dalam Alkitab yang kita pegang. Ada 365 kali kalimat atau kata jangan takut itu ditulis dalam Alkitab. Dan saya percaya tidak sebuah kebetulan dalam hitungan kalender kita ya, dalam hitungan kalender kita dalam setahun itu ada 365 hari. Ya, ada 365 hari, artinya begini, di setiap hari, di setiap waktu saya dan saudara mengalami ketakutan, ada rasa takut yang timbul dalam hidup kita, menghampiri kita, maka Tuhan ingin mengingatkan saya dan saudara. Dan dia mau berkata kepada kita, jangan takut. Setiap hari Tuhan ingin mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan takut. Ya, jangan takut. Dan saya percaya ini bukanlah sebuah kebetulan. Akan tetapi ini mengingatkan dan ingin menegaskan kepada saya dan saudara bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar-benar mengerti akan setiap keberadaan saya dan saudara. Dia mengerti setiap situasi yang kita alami di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia Allah yang merasakan setiap kegelisahan, ketakutan yang kita alami dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dia adalah Allah yang peduli. Dan karena dia Allah yang peduli, ketika kita mengalami ketakutan, ada rasa takut yang muncul dalam hidup saya dan saudara, dia mau berkata kepada saya dan saudara, jangan takut. Amin. Ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan bangsa Filistin, mereka diperhadapkan bangsa Filistin, setiap hari, kalau kita baca dalam firman Tuhan, setiap hari selama 40 hari. Ya, dicatat selama 40 hari, Goliat selalu menghina dan mengintimidasi bangsa Israel. Bahkan Saul, yang adalah seorang raja, seorang pemimpin pada saat itu, dia terintimidasi, dia merasa takut ketika menghadapi sebuah tantangan yang begitu berat. Ketika ada persoalan begitu berat. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel 17 ayat 24. 1 Samuel 17 ayat 24. Saya bakal bacakan buat kita semua. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Waktu bangsa Israel melihat Goliat, mereka mengalami ketakutan dan mereka lari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketakutan itu seringkali membuat kita atau menjadi sebuah penghalang buat kita untuk mengalami sebuah terobosan.
Ketika ada ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa, dan kita tenggelam di dalamnya, tidak bisa membereskan itu, maka itu akan membuat sebuah penghalang buat kita untuk kita mengalami sebuah terobosan dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap harinya bangsa Israel mendengar intimidasi. Setiap harinya mereka mendengar intimidasi daripada Goliat, sehingga mengakibatkan mereka terus mengalami ketakutan. Elohimers yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengar itu dapat mempengaruhi saya dan saudara. Waktu kita mendengarkan hal-hal yang kita mengizinkan, kita mendengar hal-hal yang menakutkan, maka ketakutan yang akan kita alami. Ketika kita mengizinkan hal-hal yang mengkhawatirkan, kita dengar setiap hari, maka hal itu juga yang akan mempengaruhi hidup saya dan saudara. Makanya saya katakan tadi, apa yang kita dengar itu dapat mempengaruhi. Bangsa Israel setiap hari mereka diintimidasi, mereka ditakut-takuti selama 40 hari. Dan ini yang terjadi, mereka menjadi sangat takut. Sebab itu mari pagi hari ini firman Tuhan ingin kembali mengingatkan bagi saya dan saudara. Biarlah hidup kita setiap harinya yang kita mau dengar adalah apa kata Tuhan. Firman Tuhan. Karena waktu saya dan saudara mendengar firman, di dalamnya ada janji Tuhan. Amin. Waktu saya dan saudara mendengar firman Tuhan, di dalamnya ada kekuatan. Kita akan dikuatkan, roh kita akan dikuatkan. Ada sukacita, di dalamnya ada pengharapan. Di dalamnya ada keberanian untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Percayalah bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan.